Baik, kalau sudah, sekarang fokus dulu ke depan. Komputernya sementara ditinggalkan. Jadi materi kita adalah tentang database, ya. Materi kita ini tentang database. Dari belakang, oke. Database itu apa? Gak usah buka komputernya lagi, gak usah lihat Google atau yang lain. Yang dimaksud dengan database itu apa? Ada yang tahu? Atau bisa kira-kira berpendapat apa yang itu database? Kita masukkan dulu. Yang dimaksud dengan database itu apa? Database terdiri dari data dan base. Nah, coba dipecah dulu. Data apa? Yang dimaksud dengan data itu apa? Silakan. Data itu apa? Ayo, nggak apa-apa. Data adalah informasi. Berarti ini belum benar ya, belum tentu benar ya. Saya buat coret-coretan dulu. Data sama dengan informasi. Ada lagi yang lain? Hah? Data adalah laporan. Data sama dengan laporan. Yang lain? Data itu ada informasi dalam bentuk file. Data, informasi dalam bentuk file. Informasi dalam bentuk file. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita bahas dulu yang tiga ini. Data sama dengan informasi. Pertanyaan saya, informasi itu apa? Masa data dari informasi, informasi adalah data. Ayo, kembangkan logikanya, berpikirnya. Informasi itu apa? Sumber. Informasi adalah Berita. Informasi adalah berita. Ada lagi? Sumber. Sumber. Apa lagi? Pemberitahuan. Gak apa-apa. Lepaskan dulu keterikatan kita dengan Google, lepaskan dulu keterikatan kita dengan informasi dunia maya. Coba aktifkan sel-sel di otaknya untuk berpikir. Apa lagi? Tadi saya tanya database. Database terbagi menjadi dua kata, yaitu data dan base, ya. Data katanya adalah informasi, data adalah laporan, data adalah informasi dalam bentuk file. Saya tanya lagi, informasi itu apa? Informasi katanya adalah berita, sumber, pemberitahuan. Ada lagi nggak? Yang terpikir aja, apa yang terpikir? Sekarang saya beri analogi. Lihat analogi ini. Spidol. Spidol. Ada yang ngomong ini kambing? Nggak ada. Ada yang ngomong ini manusia? Spidol. Lihat ya. Lihat ya. Apa kalimatnya? Spidol itu jatuh. Kita ulangi. Spidol. Spidol. Sepakat spidol? Spidol merah itu jatuh. Bukan laku ya. Jatuh dan tak mampu bangkit lagi ya. Kalau ini spidol, kemudian ketika spidol terlepas dari tangan, kalian bilang spidol merah itu jatuh. Saya tanya, yang disebut dengan data adalah spidol atau spidol itu jatuh? Spidol. Saya ulangi. Ketika saya bilang begini, kalian ngomongnya spidol.
ketika spidol ini saya jatuhkan, kalian bilang spidol merah itu jatuh. Pertanyaan saya, waktu kalian bilang spidol, itu data atau informasi? Waktu kalian bilang spidol, data atau informasi? Ketika bilang spidol merah itu jatuh, data atau informasi? Yakin? Enggak kembali? Coba pikir dulu, masak-masak, direbus dulu gitu ya, digoreng-goreng dulu. Spidol itu jatuh. Data atau informasi? Informasi. Berbeda nggak apa-apa. Yang berbeda belum tentu salah. Ya. Siapa yang bilang ini spidol? Ya, spidol sebagai data. Yang bilang spidol adalah informasi siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang udah nunjuk tadi kok 1 lagi. Itu cari aman namanya. Itu kalau kita seneng sama perempuan, yang perempuan si A disenengin, yang B disenengin dua-duanya. Jangan satu-satu ya. Satu di sini, satu di situ maksudnya. Ya kan satu-satu juga. Iya betul. Nah, bener. Oke. Sekarang kalimatnya saya perluas. LP3I. Data atau informasi? Data. Data atau informasi? Data. Data atau informasi? Ada yang bilang data, ada yang informasi. Masih belum sepakat. Ya. Sekarang saya ambil analogi yang kedua. Tapi ini sekadar analogi, ya. Dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Tadi LP3I belum sepakat ya, data dan informasi. Kalau ada yang bilang LP3I kebakaran. Informasi. Kenapa? Siapa mau ngurus sesuatu? Karena pengetahuan. Laporan, informasi. LP3I data, LP3I kebakaran, informasi. Benar gitu? Benar. Jadi kesimpulannya, data itu apa? Informasi itu apa? Data itu keseluruhan dari informasi, laporan, berita, sumber. Oke, coba pelan-pelan ya. Tadi sudah ada dua gambaran, sudah ada dua permisalan ya, yang bisa mengantar kepada sebuah kesimpulan. Spidol merah itu jatuh, LP3I kebakaran. Nah, kira-kira dari dua contoh ini tadi, tarik kesimpulan. Data itu apa? Informasi itu apa? Data itu sesuatu yang kesimpulannya, kalau informasinya itu sesuatu yang dikemas dan menjadi data. Informasi itu sesuatu yang dikemas, contohnya kayak LP3I kebakaran, itu kan informasi. Nah, dikemas jadi kayak LP3I, nah itu data. Kemas dalam suatu kemasan. Jadi cinta. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain ya? Data itu objek atau subjeknya. Kalau informasi itu sesuatu yang terjadi di subjek Kata atau kerja. data tadi. Super Mas Denzel. Kayak belajar bahasa Inggris ya sekarang ya. Bagaimana sih? Data itu objeknya. Data adalah objeknya, jangan objeknya. Objeknya. Sedangkan informasi itu suatu hal yang terjadi di objeknya tersebut. Informasi adalah apa yang terjadi pada objek tersebut. Iya. Sekarang gini, karena ini adalah pertemuan perdana kita, saya belum hafal satu persatu. Ada Agus Kurniansah, ada Ali Musohibi, ada Farhan, ada Cynthia, jangan langsung yang perempuan aja ya. Ada Cynthia, ada Titin,
masing-masing yang saya sebut tadi data atau informasi? Data. Kalau masih belum seragam berarti belum paham benar. Saya ulangi, di kelas ini ada yang namanya Farhan, ada yang namanya Titin, ada yang namanya Cynthia. Lebih apa saya? Ada yang namanya Satria. Satria, Farhan, Titin itu apakah data, apakah informasi? Kalau kemudian dibilang Titin adalah siswa jurusan informatika komputer, itu data atau informasi? Lalu data itu apa? Informasi itu apa? Wadah. Data. Data itu adalah wadah. Data adalah wadah. Baik, kalau kita buat gambar, data itu adalah wadah begini, kira-kira. Nah, ya, Sir. Terus informasi? Informasi itu airnya, Sir. Isinya. Informasi adalah isinya. Ya, baju teh, kopi, Sir. Kopi, teh, apalagi macam-macam ya. Susu. Ini udah pengen break dia, makanya Rusak semua. Oke, saya simpan dulu. Saya belum benarkan dan tidak juga menyalahkan. Saya simpan dulu. Ya. Kita baru membahas data dan informasi. Ya. Tadi disebut data adalah wadah. Sekarang, base. Markas. Markas. Kita benar. Ayo kita ke base kami. Nah, Kira-kira base itu apa base itu? Tempat. Kalau data adalah wadah, base adalah tempat. Apa beda tempat dan wadah? Tempatnya Ayo, coba bangkitkan kreativitas berpikirnya. Ayo. di database itu adalah tempat penyimpanan informasi, laporan, berita, sumber. Salah. Database adalah tempat atau wadah. Tadi begini kan. Tapi kenapa harus pakai database ya? Harusnya base saja atau data saja kalau begitu ya. Berarti yang tadi kurang tepat. Kalau begitu data itu apa? Saya sudah kasih contoh. Ada Farhan, ada Satria, ada Titin, ada Cynthia. Ya. Itu data atau informasi? Data. Titin sakit. Informasi. Amin. Titin, maaf. Yang diambil kalau Titin sehat, jangan sakit. Oh. Oh tapi nggak apa-apa. Kalau sakit itu kan meleburkan dosa. Ya, Kan ada yang merawat tadi. setiap ada yang merawat. meleburkan dosa kalau yang privasi. Jadi Titin sakit, Titin sehat. Itu data atau informasi? Informasi. Ayo sepakat data atau informasi? Titin sehat. Kalau begitu informasi itu apa? Berita. Berita. Apa lagi? Apakah setiap informasi adalah berita? Kabar. Kabar. Apakah setiap informasi adalah kabar? Ya, jangan lagi dibilang informasi adalah data karena sudah jelas data dan informasi dua hal berbeda. Oke, Satria adalah laki-laki. Data atau informasi? Informasi. Sekarang saya pecah. Satria. Informasi atau data? Laki-laki. Informasi. Saya ulang. Ini kalimat ini pertama saya gabung dulu. Satria adalah laki-laki. Itu informasi atau data? Informasi. Kalau Satria saja, Data. laki-laki saja. Data. Apakah setiap orang yang bernama Satria adalah laki-laki? Apakah setiap Satria itu adalah laki-laki? Apakah setiap laki-laki adalah Satria?
Ini logika berpikir. Ini logika matematika sebetulnya. Ya. Apakah setiap laki-laki adalah satria? Tidak. Saya mau dikemanakan? Saya juga laki-laki loh. Saya ninja. Ninja Hattori juga laki-laki. Coba dipahami dulu, coba dicari dulu pemahamannya, pengertiannya apa? Satria adalah laki-laki. Itu adalah informasi. Tetapi ketika dua kalimat ini dipenggal, satria, maka itu bukan informasi. Itu data. Laki-laki itu bukan informasi, itu data. Ya. Satria, siapa satria? Ada apa dengan satria? Anak mana sih? Satria mana? Laki-laki. Laki-laki mana? Siapa yang dimaksud laki-laki? Laki-laki seperti apa? Kan banyak pertanyaan. Spidol. Jelas gak spidol? Siapa bilang spidol jelas? Spidol itu punya siapa? Masih menimbulkan pertanyaan. Ada apa dengan spidol? Ketika saya bilang gini, spidol katanya. Lalu kenapa dengan spidol? Ada apa dengan spidol? Apa warna spidol itu? Punya siapa spidolnya? Berapa belinya? Kok ngomongin spidol? Tapi ketika spidol ini jatuh, kalian bilang spidol merah itu jatuh. Kira-kira orang paham nggak maksudnya? Paham. Ketika data-data tadi saling berhubungan, maka dia menjadi sebuah informasi yang orang ketika menerimanya sudah langsung mengerti. Oh, ada spidol berwarna merah jatuh. Dan dia bisa saja tidak bertanya kenapa bisa sampai jatuh, kok warna merah yang jatuh. Itu sudah cukup jelas. Spidol warna merah jatuh. Satria adalah laki-laki. Orang sudah cukup paham. Oh, yang namanya satria itu laki-laki. Cynthia adalah wanita. Itu informasi. LP3I. Ini contoh ya. LP3I. Ada apa dengan LP3I? Jelas nggak? Orang bilang, Sin, LP3I. Kenapa dengan LP3I? Ada apa? LP3I mana? LP3I Palembang kah? LP3I Pekanbaru kah? LP3I Medan? LP3I Aceh, Jakarta? Belum jelas. Kenapa? Karena kita baru berbicara tentang data. Dan data ini belum saling terhubung dengan data-data lain. Sebuah kalimat baru bisa dinyatakan kalimat ketika dia saling rangkai antara satu kata dengan kata yang lain. Saya mandi, berarti saya mandi. Saya sedang makan, itu informasi. Tapi ketika saya bilang saya, ya benar, apa dengan kamu? Makan, siapa yang makan? Kucing kah? Kambing kah? Manusia kah? Nyamuk kah? Artinya apa? Data itu, ya, informasi merupakan kumpulan data yang saling terhubung. Ya. Ini kalimat saya, kalian silahkan olah sendiri. Kalau mau dicatat, dicatat. Informasi adalah kumpulan data yang saling terhubung, ya, dan membentuk suatu pengetahuan. Jadi informasi adalah kumpulan data yang saling terhubung dan membentuk suatu pengetahuan. Contohnya sudah jelas. Ketika kita cuma ngomongin spidol, ini bukan pengetahuan, bukan suatu kabar. Kita nggak jelas apa ini, masih menimbulkan pertanyaan. Tapi ketika disampaikan spidol merah itu jatuh, kita sudah tahu, oh spidol itu jatuh. Dan spidol yang jatuh itu warnanya merah. Wah, LP3I. Kenapa LP3I? Gak jelas. Tapi LP3I kebakaran. Udah orang bilang, oh LP3I kebakaran. Coba keluar ke tengah jalan. Di tengah jalan itu kalian teriak. Tapi jangan di sini, di pasar 16. Ya, di pasar 16. LP3I gitu. Kira-kira orang ingat nggak apa yang mau kalian bicarakan? Tidak. Atau kalian bilang informatika.
Yang ada kali disebut gila. Teriak-teriak begitu. Tapi coba kalau misalnya kalian bilang begini, kebakaran, gak jelas. Orang datang lu, di mana? Oh, berkerumun. Boro-boro dia mau bantu, tapi karena kita memberikan informasi tidak jelas, makanya apa yang sampai kepada orang lain pun menjadi tidak jelas. Kebakaran. Cuma situ ngomong kebakaran. Copet. Orang datang dulu begitu. Mana copet? Mana kebakaran? Tapi kalau lebih kita bilang International Plaza IP kebakaran. Orang sudah tahu. Orang nggak mungkin datangin kita lagi, dia bisa saja langsung ke IP. Wah iya IP kebakaran gitu kan. Wah IP kebakaran. Orang udah tahu. Tapi kalau kita cuma ngomong kebakaran, itu nggak jelas. Nah ini yang sering terjadi ya di masyarakat kita, dan mungkin kita pun termasuk salah satu di antaranya yang suka ya, atau bahkan sering melakukannya. Ketika kita berkata-kata kepada seseorang atau kita menulis sebuah status di Facebook, kita sering menulis secara asal, sehingga kita tidak sadar bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan itu membingungkan orang lain dan akhirnya bisa menjadi hoax. Hoax. Nah gitu. Kalau sudah hoax itu berbahaya. Kita tidak tahu apa-apa sebenarnya, tapi kita sampaikan kepada orang. Makanya di dalam agama harus ada yang namanya konsep tabayun. Harus ada cross check, cek dan recheck, verifikasi. Makanya kita kalau ngomong harus jelas. Ya, makanya jangan sampai, apalagi laki-laki kalau ngomong mana mau jelas? Siapa yang mau paham gitu? Terus makanya kadang-kadang orang bilang, lu ngomong atau kumur-kumur sih? Nah gitu kan. Kadang-kadang, permisi. Maksudnya apa permisi? Permisi keluar, permisi mau tidur, ya, permisi mau ke toilet, itu masih belum jelas. Nah, kenapa begini? Mau dadah, mau bertanya, mau ngeliatin jari saya lengkap, atau mau bilang 5 gitu. Itu kan nggak jelas. Nah, jadi melalui belajar database, kalian juga harus mulai merubah mindset, merubah cara berpikir, termasuk di dalam berkomunikasi. Ingat, setiap apa yang kita sampaikan harus jelas. Ya, tidak boleh bersifat parsial atau samar. Kalau ngomong pasti jelas-jelas. Kalau bilang kebakaran lengkap, harus kebakaran di mana? Apakah kebakarannya di gedung, apakah kebakarannya di pasar, ataukah yang terbakar adalah hati kita? Kebakaran di mana? Di hatiku. Nah, ya. Ya belum tentu. Nah itu belum tentu ditabok. Coba dulu. Ya jadi itu nggak jelas di hati. Kenapa hatimu kebakaran? Katanya gitu kan. Oke, jadi informasi adalah kumpulan data yang saling terhubung. Base itu apa? Tempat. Basis itu adalah di mana kita berpijak, ya. Jadi dasar, landasan, wadah. Nah, database atau basis data artinya adalah tempat di mana data-data itu dikumpulkan. Oke? Bisa dipahami sebentar di situ? Database di dalam hubungannya dengan ilmu komputer, ya, yang kita akan pelajari sekarang, itu dimaksudkan adalah aplikasi yang ada di komputer. Nah, aplikasi yang ada di komputer yang khusus database, ya, aplikasi database itu ada banyak sekali. Ada yang disebut dengan Access, ya. Ada yang disebut dengan MySQL, ada yang disebut dengan Oracle, ada yang disebut dengan SQL Server, ya, dan lain-lain, banyak sekali. Dan 4 aplikasi ini,
ya 4 software database ini, Access, MySQL, Oracle, SQL Server akan kalian pelajari insya Allah selama kalian kuliah. Jadi kalian akan pelajarin semua ini. Siap-siap otaknya meledak-ledak. Access itu dibuat oleh Microsoft. Jadi orang sering juga menyebutnya dengan nama Microsoft Access, ya. Ya kalau kita nyebutnya Access, ya. Kalau bacanya Microsoft Access. Kalau nanti ada yang tanya, kamu belajar apa? Jangan jawab belajar Microsoft. Ini yang masih sering nih. Wah, belajar apa tadi kuliahnya? Belajar Microsoft. Apaan Microsoft? Microsoft itu nama perusahaan. Ya. Microsoft itu nama perusahaan. Perusahaan yang bikin Excel, perusahaan yang bikin Word, ya Office ya. Perusahaan yang bikin Excel. Jadi jangan ngomongnya belajar Microsoft. Salah. Kalau mau nyebut belajar Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel, nah gitu. Atau ya kalau nggak boleh, nggak usah sebut Microsoft. Microsoft itu nama perusahaan. Ya, dibundel jadi satu dengan nama aplikasi, sehingga namanya Microsoft Excel dan seterusnya. Nah, untuk di awal-awal kita akan pelajari dulu Access. Dari Access kita akan terus pelajari MySQL. Nanti ini kita akan ketemu di bagian web programming. Kalian nanti akan ada mata kuliah web programming. Itu belajarnya terkait dengan MySQL. Ini juga ada database. Nanti setelah itu kita akan belajar SQL Server. Semester depan SQL Server udah masuk. Dan mata kuliah kita sekarang juga nanti akan terkait dengan SQL Server. Kemudian terakhir kalian akan belajar Oracle. Ini semua adalah aplikasi atau software database. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Kalau tidak ada yang bingung, kita break dulu. Ya, break pertama. Nanti kita akan masuk kembali jam 10. Betul ya? Oke, baik. Silakan. Istirahat dulu, komputernya dimatikan sementara. Yang ingin sarapan, yang ingin makan, silahkan ke toilet ya. Saya rasa nggak ada sholat ya, kecuali kalau ada yang mau sholat duha, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.